Tahun 1292 Masehi menjadi titik akhir bagi kejayaan Kerajaan Singasari. Pada tahun itu, Jaya Katuang, seorang bangsawan dari Kediri yang sebelumnya tunduk di bawah kekuasaan Singasari, melancarkan pemberontakan besar. Dalam serangan mendadak yang dilakukan dari dua gelombang, Jaya Katuang berhasil menembus pertahanan Singasari dan menyerbu ibu kota. Dalam peristiwa tersebut, Raja Kartanegara gugur di istananya dan Singasari pun runtuh. Namun dari kehancuran tersebut, Raden Wijaya, menantu dari Raja Kertanegara dan suami dari Putri Dyah Gayatri, berhasil melarikan diri ke daerah timur, menyusun kekuatan sembari mencari celah untuk membalas. Tak lama setelah Singasari runtuh, pasukan Kekaisaran Mongol tiba di perairan Jawa. Mereka diutus langsung oleh Kaisar Kubilai Khan dari dinasti Yuan, sebagai tanggapan atas penghinaan yang dilakukan Kertanegara terhadap utusan Mongol beberapa tahun sebelumnya. Saat itu, Kertanegara menolak tunduk kepada Kekaisaran Mongol dan bahkan melukai wajah utusannya. Aib besar yang membuat Kubilai Khan mengirim ekspedisi hukuman ke Pulau Jawa. Raden Wijaya melihat kesempatan dalam kekacauan ini. Ia menyambut pasukan Mongol dan berpura-pura tunduk, menyatakan dirinya sebagai korban pemberontakan Jaya Katuang. Dengan diplomasi cerdas, ia berhasil membujuk pasukan Mongol untuk membantu menggulingkan Jaya Katuang di Kediri. Dengan cara ia memberitahu bahwa Jaya Katuang adalah Raja Kertanegara, karena pasukan Mongol tidak mengenali Kertanegara itu orangnya yang mana. Koalisi antara Raden Wijaya dan pasukan Mongol pun bergerak menyerang dan berhasil mengalahkan Jaya Katuang. Jaya Katuang pun gugur dalam serangan itu. Namun setelah kemenangan diraih, Raden Wijaya menunjukkan kecerdikannya. Ia meminta izin kepada komandan Mongol untuk kembali ke basis kekuasaannya di Tarik, hutan Tarik maksudnya, dengan alasan untuk mempersiapkan upeti sebagai tanda loyalitas kepada Kekaisaran Mongol. Sesampainya di sana, ia justru menghimpun kekuatan baru, lalu melancarkan serangan mendadak terhadap pasukan Mongol yang masih bertahan di Pulau Jawa. Tidak siap menghadapi serangan mendadak tersebut dan menghadapi cuaca tropis serta logistik yang menipis, pasukan Mongol pun akhirnya mundur dan meninggalkan Nusantara pada tahun 1293. Setelah kemenangan itu, Raden Wijaya secara resmi mendirikan sebuah kerajaan baru yang dinamakan Majapahit. Diambil dari nama buah maja yang pahit, yang konon tumbuh di wilayah itu. Pada tahun 1293 Masehi, ia dinobatkan sebagai raja pertama dengan gelar Sri Kertarejasa Jayawardhana, menandai kelahiran salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara.